Selamat siang Ibu Yanti. Selamat siang Ibu Fin. Bagaimana kabar? Puji Tuhan baik. Sehat, semangat ya? Penuh semangat. Iya. Kita kembali berjumpa di pendampingan yang keempat di hari ini. Iya. Dan tema pendampingan kita untuk hari ini adalah evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Ada 3 tahap yang akan kita lakukan, mulai dari pra-observasi, observasi, dan kemudian kita akan masuk di tahap pasca observasi. Jadi ada 3 tahap ya. Sebelumnya Ibu Yanti, untuk 1 bulan pembelajaran daring ini apa ada hambatan atau kesulitan yang dihadapi selama proses pembelajaran, bisa diceritakan sedikit? Iya. Terkait dengan kondisi tubuh saya yang kurang fit Ibu, karena Ibu sudah sendiri tahu bahwa sebenarnya pembelajaran daring itu tidak ada tantangan apa sih Ibu, cuma kondisi tubuh saya yang kadang harus istirahat, tapi di lain sisi ada tugas-tugas yang harus update. Jadi ada juga materi-materi dalam eksplorasi konsep yang saya juga harus eksplor, sehingga kadang-kadang juga di waktu-waktu yang ini saya harus kembali membuka, dan itu merupakan sebuah tantangan tersendiri buat saya. Iya, harus perjuangan yang luar biasa juga buat saya. Ya, tadi Ibu sampaikan bahwa karena kondisi fisik dan juga tugas-tugas yang begitu banyak, ada solusi yang Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan ini? Iya, Ibu. Mungkin saya akan mengerjakan tugas-tugas itu pas saya sudah beristirahat dulu, mungkin 30 menit atau paling lama itu 40 sampai 60 menit atau 1 jam, baru saya kembali lagi ke tugas-tugas saya itu. Tapi sejauh ini semuanya bisa dilakukan. Ya, puji Tuhan. Bisa tuntas ya, untuk 1 bulan kemarin masih bisa untuk selesai. Ya. Baik, hari ini kita akan lanjut ke yang berikut, itu terkait dengan observasi kelas. RPP-nya sudah dikirim ya ke saya, dan saya lihat di RPP ini kelas 7 yang nanti diobservasi. Dan pada masa puasa ini waktunya untuk JP-nya berapa? 25 menit. 25 menit, jadi 50 menit ya. Nanti kita 2 JP. Kemudian tujuan pembelajaran yang nanti Ibu ajarkan, itu apa saja? 4 tujuan pembelajaran Ibu, karena saya mengambil materi tentang lingkungan, interaksi makhluk hidup dengan lingkungan. Jadi tujuan pembelajaran yang pertama yaitu anak bisa menjelaskan tentang apa itu lingkungan ekosistem. Kemudian yang berikut, anak bisa menjelaskan komponen-komponen apa saja yang ada dalam lingkungan itu. Kemudian yang berikut lagi, anak bisa menjelaskan apa itu interaksi antara makhluk hidup. Dan yang terakhir, anak bisa menjabarkan tentang pola-pola interaksi makhluk hidup itu. Oke. Selanjutnya untuk area pengembangan pembelajaran itu apa saja yang mau dikembangkan? Silakan. Jadi dalam pembelajaran ini saya ingin supaya yang pertama, anak-anak itu bisa memiliki kesadaran diri, Bu. Jadi mereka dalam hal ini mereka bisa percaya diri. Jadi tidak ditunjuk, tapi mereka bisa untuk maju dan melakukan, atau bisa melakukan apa yang saya perintahkan kepada mereka atau saya sampaikan kepada mereka. Itu yang pertama. Kemudian yang berikut, saya mau supaya anak-anak ini bisa bekerja sama dengan teman yang lain. Oke, bekerja sama, kemudian percaya diri ya. Ya, lanjut, strategi apa saja yang Ibu kembangkan supaya bisa mencapai tujuan pembelajaran itu? Silakan. Kalau untuk strategi pembelajaran secara keseluruhan Ibu, dalam RPP saya menggunakan strategi PJBL, dan di dalamnya ada diskusi. Nah, diskusi itu kan ada anak bekerja sama Ibu. Kemudian ada juga presentasi, itu melatih mereka untuk juga rasa percaya diri. Mungkin itu saya Ibu. Kemudian di akhir pembelajaran itu, karena project basic learning, jadi saya menugaskan mereka untuk membuat satu karya, tapi sesuai dengan pemetaan kebutuhan belajar mereka atau hobi mereka. Jadi saya berikan mereka kebebasan untuk tugas itu mau mereka kerjakan seperti apa. Jadi kan tadi saya sudah memetakan ada yang
hobinya tulis-tulis atau menulis, kemudian menggambar, ada juga suka bernyanyi. Nah itu saya sudah buat sudah bilang mereka supaya mereka bisa membuat karya mereka itu sesuai dengan hobi mereka. Oke. Jadi Ibu nanti mohon izin ya, kita masuk ke tahap kedua yaitu observasi di dalam kelas dan ada penilaian observasi di dalam kelas. Oke. Mungkin demikian dan kita siap untuk masuk di dalam kelas. Terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Sampai dalam baru ketua kelas. Jadi salamnya saya ada ketua kelas jadi berangkat kelas. Imut ya. Siang para guru. Ulangi, selamat siang. Siap berak, siap berbuat. Selamat siang para guru. Oke, seperti biasa kalau kita mulai kita harus Berdoa. siapa yang mau berdoa. Berilakan rezeki kepadanya dalam pelaksanaan seperti kampung yang penguasa serahkan dan jangan miskin kami ke dalam tinggi Dia Jabuta Furan, hadir Bu. Arkilaus, Larissa Aurel, Antara. Jiat Tumawair, Jeffrita Helvi, Ersia, Fani, Florentina, Dedianti, Hendrika, Marsyanda, Norce, Patricia, Petronella, masih? Yang kemarin itu masih ingat? Masih. Apa-apa saja? Apa-apa saja itu ya? Ya? Apa Stevi? Ya? Bukan, itu kerumpunya. Cuma ini nih, guru bawakan. Yang di depan itu kan? Nah, lupa lagi. Nah, coba kalian perhatikan di depan. Ada yang mau tambahkan untuk pembelajaran hari ini? Ada kesepakatan kelas yang mau ditambahkan? Atau kita sepakat untuk yang itu saja? Sepakat? Iya. Jadi mengamalkan ajaran dari tadi kita harus berdoa sebelum pembelajaran toh. Rasa aman oleh setiap orang harus menciptakan rasa aman, jadi langsung boleh bergabung dengan orang lain. Lalu tertib saat belajar mengajar. Kalau itu pula terangkan harus perhatikan toh. Tidak boleh bermain, nanti ada saatnya kita bermain. Kemudian menjaga kebersihan diri, datang di sekolah mesti mandi, sikat gigi dan sebagainya. Lalu menciptakan suasana yang sejuk, teduh dan di lingkungan sekolah seperti yang kita sudah buat ini toh, salah satu contohnya. Kemudian menciptakan suasana kelas yang menyenangkan. Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan, duduk yang baik, duduk tegak. Tapi tidak boleh tegang, santai. Usahakan kaki itu menginjak di tanah. Jadi tumpuannya di tanah. Tidak boleh tegang ya. Iya. Pundak itu rileks saja, rileks. Lalu ikuti apa yang guru sampaikan untuk kalian. Ya, guru akan putar musik. Apa? Yang penting jangan tegang. Harus santai. Fokuskan pikiran kalian untuk apa yang kalian dengar. Fokuskan pikiran kalian untuk apa yang kalian dengar. Kalau yang mau pejamkan mata silakan. Tutup mata silakan. Kalau tidak tutup mata berarti arahkan pandangan ke satu arah. Lihat benda yang kalian amati. Jangan lihat lihat pandangan satu arah saja. Kalau mau lihat meja silakan, lihat buku juga silakan, lihat ke depan di papan juga silakan.
Sekarang perhatikan benda yang kedua. Yang ada di sekitar pandangan kalian saja. Tarik nafas yang dalam. Secara perlahan hembuskan. Sekali lagi tarik nafas. Hembuskan. Sekarang kalian dengarkan. Dengarkan suara yang paling dekat dengan kalian. Dengarkan suara yang paling dekat dengan kalian. Terus ke bawah. Tangan tetap rileks. Tapi jangan tidur. Rasakan kaki itu tidak boleh tegang, rileks. Nah, sekarang boleh buka mata kalian. Silahkan buka mata kalian. Rasakan apa yang kamu rasakan. Apa yang kamu rasakan? Waktu tadi kamu melakukan sedikit yang tadi ibu guru sampaikan teknik. Nah, pada saat ibu guru kasih teknik itu, lalu kemudian selesai, apa yang kalian rasakan? Ya? Apa yang kalian rasakan? Tenang, tenang. Ya. Ada yang lain? Jadi pada saat itu kita merasa tenang. Pikiran sudah ada di sini atau masih ada di papeda satu balai di rumah? Ya, tunjuk ini mata saya. Berarti kalian harus tunjuk ini hidung saya. Oke? Bisa? Bisa? Oke. Nanti ibu guru mau lihat kata mana yang belum fokus nih. Pemanasan. Kamu berdiri dulu. Ini tangan, ini kaki. Ya sampai tadi ada yang mau tidur. Oke? Sudah? Oke. Satu, siap. Perhatikan ibu guru sini. Jadi lawan ya. Lawan. Coba kalian coba tes satu dulu. Ini telinga saya. Kalian bilang ini pipi saya, begitu. Tunjuk telinga, lalu bilang ini pipi saya. Jadi lawan dari yang tadi ibu guru tunjuk tuh. Oke. Bisa jadi sambil tunjuk juga harus sebut. Jadi jangan bilang ini telinga saya. Salah. Tadi kan lawan kata. Oke. Ini hidung saya. Ulangi. Sekali lagi. Kita belajar tentang lingkungan. Semua tepuk tangan buat Irfan. Belajar tentang lingkungan. Namun sebelum ibu guru masuk dengan materinya, kita harus tahu tujuan kita belajar hari ini apa. Ya tahu? Iya. Jadi ada 4 tujuan yang ibu guru akan kasih untuk kalian hari ini. Yang pertama, menjelaskan konsep lingkungan dan komponen-komponennya. Itu yang, apa itu lingkungan? Menurut kalian saja. Ada yang bisa membaca? Kan menurut Mas Yanda. Hah? Apa itu lingkungan menurut Mas Yanda? Sampaikan saja, kalau salah nanti diperbaiki. Siapa yang mau? Oke, kalau tidak ada yang mau, sekarang ibu mau tanya. Di dalam lingkungan itu ada apa-apa? Ada pohon, ada apa lagi? Ya, bunga, ada apa lagi? Batu, ada apa lagi? Hewan. Ya? Hewan. Hewan apa saja? Ayam. Kalau memang di situ ada ayam ya, itu ada ayam, anjing. Apa lagi? Kalau ibu guru ada di situ, berarti. Nah, jadi sebelum katong belajar, ibu guru sudah memetakan kebutuhan belajar kalian ya. Jadi ibu guru sudah, selama ibu guru bersama-sama dengan kalian, ibu guru sudah tahu siapa-siapa yang hobinya menyanyi, siapa-siapa yang hobinya menulis, siapa-siapa yang hobinya menggambar. Oh? Nah, jadi ibu guru sudah
mengetahui kalian semua. Nah, di sini Ibu Guru sudah print dia, jadi Ibu Guru akan bacakan. Siapa yang hobinya mengarang berarti masuk di dalam bahasa Indonesia, toh? Dalam unsur bahasa Indonesia. Ada lagi yang suka menggambar, kemudian ada yang suka menyanyi. Kalau menyanyi kan dia masuk di kesenian. Kenapa sampai Ibu Guru harus memetakan kebutuhan kalian? Jadi nanti akhir dari pembelajaran ini ada produk yang akan kalian buat. Jadi kalian buat berdasarkan hobi kalian masing-masing. Jadi Ibu Guru memetakan ini supaya Ibu Guru bisa melihat kalian punya secara pribadi apa, kemudian kebutuhan belajar kalian itu seperti apa. Oke. Jadi Ibu Guru baca di sini untuk yang nama Adel, Chelsea, Dorothea, Ersia, Yesayas, Petronella, Norce, Herman itu masuk di unsur bahasa Indonesia. Jadi dong itu Ibu Guru lihat kalian suka untuk menulis. Jadi bisa misalnya ada pengalaman pribadi bisa dituangkan lewat tulisan. Kemudian yang Ibu Guru lihat suka menggambar itu Arkilaus, Batseba, Defrita, Yolanda, Stephen, Rasti, Marsyanda, dan Henderika. Nah itu yang suka menggambar. Kemudian Ibu Guru lihat yang suka menyanyi dan suaranya bagus itu Clarissa, Fanny, Ervan, Viviana, Susanti, Patricia, dan Maya. Nah nanti setelah selesai proses pembelajaran ini, Ibu Guru akan memberikan produk sesuai dengan kalian punya hobi masing-masing tadi ya. Oke. Ibu Guru akan bagikan kalian dalam 2 kelompok saja. Jadi kita mau mengamati lingkungan di luar. Hitungnya 1, 2, 1, 2 saja ya. Sabab nama yang tidak dibacakan. Lembar kerja peserta didik atau yang disingkat LKPD ini, Ibu Guru akan bagikan untuk kalian, namun kerjanya masing-masing orang. Boleh berdiskusi dalam kelompok. Nanti Ibu Guru akan pantau lagi, Ibu Guru akan berjalan dari satu kelompok ke kelompok yang lain. Jadi kalau tidak mengerti boleh bertanya. Gitu ya. Jadi kalian harus mengisi lembar kerja peserta didik. Nanti setelah selesai pengamatan, setelah selesai berdiskusi, kita akan presentasi. Masing-masing kelompok presentasi apa yang sudah dia lakukan di kelompok, kemudian apa yang sudah dia kerjakan dalam lembar kerja peserta didik ini. Kalau kelompok 2 di samping grupnya, samping ruangan ini ya. Oke. Sebelum kalian bekerja ada pertanyaan? Belum ya. Sejauh ini belum ya. Nanti mungkin kerja sampai baru kita ada pertanyaan. Oke, untuk tidak membuang waktu silakan kita kerja di luar ya. Iya, Bu.
Hello. Hai. Oke, sebelum kita presentasi, Ibu Guru mau buat satu ice breaking. Judulnya Wak, Wek, dan Wuk. Wak, Wek, dan Wuk. Jadi tahu lagu potong bebek angsa toh? Tahu. Coba sama nyanyi potong bebek angsa dulu. 1, 3. Potong bebek angsa, sorong ke kiri, sorong ke kanan, sorong ke kiri, sorong ke kanan, Oke. Jadi Ibu Guru kasih nama kelompok ini namanya Wak. Yang ini Wek, yang ini Wuk. Jadi Wuk yang paling mana ya? Mari dong buat yang sana pindah di Wak sini. Cepat. Nanti setelah itu berbalik lagi. Nah, Itu di mana? siapa nih Yola pindah sini. Saya bisa ke sini di Wak punya Wak. Kedengaran. Yola di sini lagi. Iya. Jadi katong menyanyi pakai Wak, Wek, dan Wuk, tapi iramanya potong bebek angsa. Ya Bu. Wak. Jadi di mana? Kalian perhatikan Ibu Guru pun tangan. Jadi kalau Ibu Guru tuju yang sana berarti yang sana apa? Wuk. Wuk. Yang ini apa? Wek. Yang ini apa? Wak. Berarti wak. Wek, dan seterusnya. Begitu ya? Ya Bu. Oke. Sudah. Katong mulai dari Wak Juang. Dengan semangat ya. 1, 2, 3. Oke, perhatikan di depan. Apa yang temanmu presentasikan? Jelaskan lingkungan ekosistem. Fungsional abiotik lingkungan adalah tempat makhluk hidup dan benda mati. Fungsional biotik manusia, hewan, dan tumbuhan. Fungsional abiotik meliputi benda mati. Ada interaksi antara makhluk hidup, salah satunya simbiosis. Ya, Guru lihat sudah bagus, ada kerjasama yang baik. Kemudian tadi Guru lihat juga ada yang baku melawan. Ini apa? Ternyata ada yang bisa, ada yang mencoba untuk kira-kira, karena di dalam buku paket itu kan ada komponen abiotik, ada komponen biotik. Jadi tadi Guru dengar ada yang bilang kata kayu ini termasuk komponen biotik, padahal dia kan tumbuh-tumbuhan. Ya, dia kalau dia tumbuh-tumbuhan berarti dia masih masuk di pohon toh. Tapi kalau dia sudah menjadi kayu yang sudah dipakai, kemudian sudah tidak ada lagi pertumbuhan, berarti dia masuk di dalam komponen abiotik. Jadi meliputi apa-apa saja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Dan mereka itu adalah makhluk Hidup. Sedangkan abiotik itu adalah benda mati. Nah, di dalam lingkungan juga ada interaksi antar makhluk hidup. Selain antar makhluk hidup, ada juga makhluk hidup dengan benda mati. Tadi antar makhluk hidup itu semua hampir Ibu Guru lihat hampir tahu atau paham. Tapi antar makhluk hidup dengan benda mati ada juga hubungannya. Contoh Ibu Guru kasih. Tumbuhan itu kalau dia kekurangan air berarti dia ada pertumbuhan atau tidak? Tidak. Lama-lama dia kalau misalnya kekurangan air dia akan mati. Nah, ini pembelajaran untuk minggu depannya. Kita akan masuk lagi tentang predasi, dan hubungan netral antara makhluk hidup yang ada di dalam lingkungan. Nah, kemudian Ibu Guru akan berikan kalian punya tugas sesuai dengan ya tadi Ibu Guru memetakan kalian punya kebutuhan belajar itu. Tugas kalian adalah mengamati satu lingkungan, terserah mau lingkungan di rumah kah, mau lingkungan di kebun kah, atau lingkungan di mana saja kah, terserah kalian. Kemudian kalian bisa tuliskan itu atau buat dalam satu karya. Yang tadi, misalnya yang tadi yang Ibu Guru memetakan kebutuhan belajar untuk yang
lebih cenderung ke tulis itu atau unsur bahasa Indonesianya itu berarti buat karangan atau buat satu tulisan tentang lingkungan tadi atau buat satu puisi. Toh, buat satu puisi tentang lingkungan tadi. Kemudian yang tadi gambar, yang hobinya menggambar, bisa tuangkan lingkungan tadi di dalam lukisan atau menggambar toh, dalam menggambar. Sedangkan yang tadi kesenian itu bisa kalian buat lagu dari lingkungan yang kalian amati. Atau di luar itu juga terserah kalian. Bisa kalian buat yang pasti produknya harus ada ya, yang pasti hasilnya harus ada, terserah kalian. Simpulkan untuk pembelajaran hari ini. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Senang. Ya, perasaan senang. Baik sekali. Apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran hari ini? Angkat tangan ya. Yang mau berbicara angkat tangan. Ya, silakan ada. Lingkungan adalah tempat makhluk hidup dan benda mati. Ya, lingkungan pembelajaran hari ini bisa dapat apa itu tentang apa itu lingkungan. Jadi lingkungan itu tempat adanya makhluk hidup dan benda mati. Selain ada makhluk hidup ada benda mati juga. Yang lain, siapa lagi? Fani. Iya, jadi itu bisa menggambarkan yang masuk komponen biotik itu makhluk hidup, sedangkan abiotik itu benda mati. Oke, siap. Di dalam lingkungan ada simbiosis. Ada 3 simbiosis, yaitu mutualisme, Komunikasi dan parasitisi. ya, ya. Ada yang mau bertanya menyangkut dengan tugas? Ada yang mau bertanya menyangkut dengan tugas? Tidak, semuanya sudah paham? Paham, Bu. Oke. Jadi ingat belajar untuk materi selanjutnya ya. Iya, Bu. Nah, oke. Kita menutup perjumpaan kita di hari ini dengan berdoa. Silakan siapa yang mau berdoa. Ya. Nanti kita kembali ke tahap yang terakhir yaitu pasca observasi. Dan di tahap ini Ibu Yanti bagaimana proses pendampingan untuk hari ini? Apa yang Ibu rasakan, kemudian apa yang baik atau apa yang masih perlu diperbaiki untuk pendampingan berikut? Silakan Ibu. Iya. Untuk pendampingan hari ini sudah baik Ibu, sudah sangat baik. Cuma tadi kebetulan mata pelajaran saya pas di hari ini jam terakhir. Jadi anak-anak itu kan sudah mulai jenuh, bosan. Tapi kebetulan ada icebreaker yang saya sampai berikan, jadi mereka bisa ini. Jadi perasaan saya senang Ibu, luar biasa saya bisa menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, kemudian sudah bisa mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional di dalamnya dan dilihat oleh Ibu sendiri, dan itu membuat saya merasa senang dan gembira. Hal yang perlu diperbaiki Bu? Tidak ada Tidak ada Ibu, untuk saat ini tidak ada.
demikian Ibu, terima kasih. Sama Ibu. Ya. Sampai jumpa di pendampingan individu yang berikutnya Ibu Yanti. Dan saya mengingatkan saja terkait dengan pendampingan individu yang kelima, Ibu perlu mempersiapkan proses coaching akademik, jadi untuk supervisi akademik ya dengan rekan sejawat. Jadi menggunakan alur Tirta ya. Jadi nanti segala panduannya nanti dikirim dan disiapkan supaya bisa dilaksanakan dengan baik untuk pendampingan individu yang kelima. Mungkin saja Ibu, terima kasih. Terima kasih.